Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Trinan dan Bapak Ibu guru yang saat ini hadir, sangat terima kasih yang tentunya dari rekan-rekan saya SMP 2 Trinan. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka saya sendiri selaku CGP Angkatan 8 mau diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif. Nah, diseminasi ini yang intinya sebenarnya Bapak Ibu berada di depan ini bukan mengajari atau memberikan seorang guru kepada muridnya, tidak, tapi saya ingin mengibaskan apa yang saya peroleh di sekolah ini untuk sekolah kita. Nah, istilahnya kita berkolaborasi bareng, belajar bareng untuk proses kebaikan sekolah kita. Tentunya ini untuk murid-murid atau siswa kita. Baik Bapak Ibu, mari kita sebelumnya kedua kalinya sholawat sultan kita wujudkan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu mari kita buka untuk acara hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Moga-moga apa yang kita lakukan dapat barokah dan bermanfaat kita saya khususnya. Untuk yang pertama, sebelum saya masuk ke modul 1 tema artinya berbicara tentang budaya positif, saya akan mempersilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan petua dan harapan buat kita semuanya. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Zainal Arifin selaku calon guru penggerak angkatan 8 yang pada hari ini diseminasi budaya positif dari materi pendidikannya. Satu harapan, semoga yang dilakukan menjadikan motivasi pada diri sendiri, berikutnya kepada kita semua yang ada di lembaga ini, sehingga sesuai dengan moto dari guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, ini betul-betul bisa berjalan sehingga apa yang dituju khususnya di lembaga ini, sekolah ini menjadi lembaga yang bergerak untuk semakin maju dan semakin baik. Intinya itu Bapak Ibu guru, semoga juga tergerak dari apa yang disampaikan nanti berkaitan dengan budaya positif oleh Bapak Zainal Arifin, dan teriring doa semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Zainal Arifin berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai harapan kita semua. Kiranya itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk memberikan support kepada kita semuanya. Bapak Ibu, sampai sarapan atau wogang gitu. Nah, ngantuk gitu ya lah. Itu pembawaan musim dingin. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama musim apa Bu? Musim. Baik, untuk yang berikutnya, seperti yang saya katakan tadi, informasi di depan bahwa kita diseminasi dan berharap bahwa pembebasan apa yang saya peroleh di dalam guru penggerak ini dan
bisa berproses di sekolah kita, yang intinya apa yang sebenarnya budaya positif itu menurut dari pakar-pakar yang sudah ada. Nah, karena konsepnya bahwa belajar bersama yang kita wujudkan ini hari ini, tujuan kita belajar bersama, berkolaborasi, kemudian saling mendukung, menunjukkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Ini yang kita lakukan tujuannya pada pagi hari ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk konsep utama, budaya positif yang kita lakukan ini sebenarnya ada hal yang mendasari, kalau di CGV ini materinya ada 6 nih. Satu adalah tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Bahwa sebenarnya nilai universal yang kita yakini bahwa nilai jujur atau nilai kebaikan yang ada ini sudah tidak terdapat, bahwa tidak ada yang mengelak. Artinya apa? Yang bertentangan bahwa ini baik itu dinamakan adalah nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nanti kita bahas untuk yang ini. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Artinya sangat penting sekali nanti kita. Ini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini yang ketiga, Bapak. Untuk restitusi ini cara penanganan anak ketika anak itu dianggap bermasalah, dianggap melanggar disiplin sekolah, dianggap peraturan yang dilanggar. Nah, kita akan membedakan tentang hukuman, konsekuen dan restitusi. Kalau hukuman ini biasanya bahwa anak ini akan berakibat menjadi anak yang pendendam karena merasa dihukum, kemudian anak akan menjadi, bahasa Jawanya, jangket dendam. Kalau konsekuensi ini adalah berhubungan dengan anak yang melakukan kegiatan kesalahan, baru ada konsekuensi di belakangnya dengan beberapa hal yang dihukum. Dan yang ketiga adalah restitusi merupakan pilihan. Kenapa kok pilihan? Karena kita akan melakukan kontrol pada anak-anak ketika mendapat kesalahan, maka anak akan ditanya dulu kenapa kamu kok seperti itu, kemudian langsung dimarahi, kemudian keyakinan yang kita inginkan itu adalah keyakinan, misalkan kalian berbuat itu melanggar hati kamu ada, oh iya Pak, melanggar, berarti kan kamu ingin berubah. Pada akhirnya yang ketiga itu adalah proses di manajemen. Karena apa? Ada 3 hal untuk restitusi pada anak. Ini untuk kebutuhan dasar, kebutuhan dasar dari seorang manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar hidup. Artinya bahwa orang itu perlu makan, perlu minum. Nah, ini kesehatan. Yang berikutnya adalah hubungan dengan merasa senang. Senang itu juga ternyata kebutuhan. Orang yang tidak senang, bahasanya sekarang sering giling. Sering giling berarti tidak akan salah satu kebutuhan dasar terpotong. Kemudian kebutuhan yang ke atas pengakuan
pengakuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, ya bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau dihormati. Nah, ini kebutuhan juga. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan kemandirian oleh memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kasih sayang dan rasa diterima, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Untuk materi yang segitiga restitusi, nah ini adalah untuk cara penanganan anak, biar anak itu memposisikan kita nanti apakah sebagai penghukum, apakah ada konsekuensinya, atau sebagai manajer. Nah, dari segitiga restitusi ini ada alur yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Misalkan anak ada yang melanggar peraturan, datang terlambat, tidak mengerjakan PR, ya, tidak tertib, itu. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya di sini bahwa anak mulai ditanya, kenapa kamu yang kamu lakukan? Iya Pak, tadi ada anak B yang mengolok saya. Terus kamu biasakan saya beberapa jam. Nah, betul, Bapak pun ketika menghadapi itu Bapak juga akan marah. Nah, inilah yang dimakan untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian ketika melanjut validasi tindakan yang salah. Ketika anak sudah posisi stabil, maka anak akan ditanya, kenapa kok seperti itu? Nah, akhirnya ya Pak, ini akan mulai turun. Prosesnya adalah bagaimana menstabilkan tingkat kedua, memasukkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah menurut mereka itu benar. Kita hanya mengikuti saja. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika sudah posisi stabil, marahnya sudah selesai, maka kita sebagai guru itu adalah memberi keyakinan. Artinya misalkan begini, misalkan perbuatan itu yang salah siapa? Terus kemudian berhubungan dengan keyakinan apa? Oh, saya tidak menghormati teman-teman yang lain, Pak. Ya baik, kalau tidak menghormati berarti ada nilai keyakinan yang kamu langgar. Nah, bisakah kalian untuk merubah kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya Pak, bisa. Nah, itu terakhir endingnya adalah bagaimana memberikan solusi, tapi tidak menyakitkan, tidak membentak, dan akhirnya anak pun juga tidak dendam. Yang di sana terus itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang menstabilkan tadi sudah kita bahas. Dan kira-kira yang kita lakukan hari ini ada yang perlu didiskusikan atau mungkin monggo yang memberikan masukan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya. Ini terkait dengan penegakan disiplin. Kita sebetulnya bertujuan untuk melindungi anak yang baik, yang betul-betul ingin belajar. Sementara jika ada anak yang katakanlah benar suka mengganggu, mereka merasa terganggu. Atas kita hukum dengan aturan begini, jika kamu tidak mau diatur, silakan keluar. Nah, di luar nanti jelas ada penanganan lebih lanjut. Nah, dengan cara ini kami itu merasa bisa melindungi anak-anak yang baik tadi. Nah, tindakan saya itu benar atau salah terkait dengan yang Bapak sampaikan di depan. Terima kasih. Baik, Bro.
untuk segitiga resolusi yang kita lakukan itu sebagai manajer itu yang lebih baik karena ujungnya tidak dendam, anak tidak dendam dan lainnya. Nah, berbuat dengan anak yang lain itu juga kita panggil, Pak. Artinya dari segi segitiga resolusi itu tidak harus urut dari 1, 2, 3. Itu tergantung dari masalah yang anak-anak hadapi. Ketika kita anak sudah stabil, berarti kita harus hanya masukkan keyakinan saja, keyakinan positif itu saja. Itu Bapak. Jadi tidak harus tiga-tiganya kita was. Karena apa? Proses itu rangkaian yang bisa diputus. Itu. Yang penting intinya bahwa anak itu tidak merasa dendam, tidak akhirnya minder dan sebagainya. Dianggap anak nakal dan sebagainya. Itu Bapak Bu. Oke. Itu mungkin Bu, kita akhiri untuk kegiatan hari ini. Saya pribadi saya mengucapkan terima kasih yang besar pada ibu sekalian untuk bisa hadir di tempat ini. Moga-moga apa yang kita lakukan membawa berkah untuk khususnya di sekolah kita. Amin amin amin. Dan saya ucapkan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan dari saya benar-benar kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Terima kasih untuk hari ini kita jumpa lagi. Nah, kita akan membahas tentang nilai universal yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan atau hal yang menjadi kalian muncul dari dalam diri untuk diyakini bersama, menjadi suatu kesepakatan bersama. Ya, yang kita junjungi. Nah, kalian sudah ada tulisan dan kertas-kertas itu yang akan kalian buat menjadi sebuah tulisan atau kalimat bisa dipahami menjadi suatu keyakinan. Ya, keyakinan timbul itu akan kalian buat, kita tempelkan di depan, nanti menjadi sebuah keyakinan kelas bersama yang munculnya dari kalian sendiri. Ya. Ada yang sudah nulis? Sudah ya? Dan sekarang satu-satu, silakan ya. Sudah tadi? Ya, ambil, kemudian kelasnya tempelkan di sini. Ya, silakan. Ya, ambil satu. Ini ya, sini. Tempelkan. Ya, sudah. Terima kasih. Siapa lagi? Ya, silakan. Sana ngambil solasi lagi ya untuk keyakinan kelas yang sudah jadi, silakan nanti ambil satu-satu ya, ditempel sebelahnya. Nih. Nah, silakan kembali. Baik ya, tinggal Bapak yang belum sampai ya. Yuk, silakan untuk ditempel. Abang solasinya ambil, kurang satu solasinya, tempelkan situ. Ya, solasinya. Ayo. Ya, tempelkan. Ya. Ya, tempelkan. Ya, bawahnya. Ya, terima kasih. Hari ini kalian sudah menempelkan tulisan ini, semua akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang kalian sepakati menjadi suatu perubahan yang akan melaksanakan di kelas ini. Artinya biar kalian nyaman ya, enak untuk selama proses pembelajaran. Nah, ini nanti akan ditulis di sebuah plano besar yang akan dibuatkan sendiri ya. Terima kasih untuk anak-anakku, hapus semuanya dari